Om, apa benar dosa kita sudah ditebus Tuhan Yesus ya. Sebenarnya yang ditebus itu bukan dosa ya, yang ditebus adalah kita ya. Kita itu dalam dosa dan akan dihukum oleh Tuhan kan. Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi hidup kekal adalah dalam Kristus Yesus. Sebenarnya Yesus itu disalibkan untuk menghapus dosa. Ya, dengan menghapus dosa itu juga berarti menebus orang yang percaya kepada Yesus yang disalibkan itu. Dengan percaya orang itu ditebus, kemudian dosanya dihapuskan. Arti dosa dihapuskan itu dosanya diampuni, begitu ya. Sehingga orang itu dosanya telah diampuni ya, dosa-dosa yang telah diperbuat. Jadi betul bahwa Yesus itu disalibkan untuk menghapus dosa manusia, itu benar ya, begitu. Ya, kalau cuma percaya dosanya telah ditebus, lalu apa tetap melakukan dosa seenaknya sendiri, gimana Om? Begini, kalau kita percaya Yesus, itu kan diberi Roh Kudus. Lah, terus siapa yang diberi Roh Kudus itu? Yang diberi Roh Kudus adalah orang yang Tuhan memandang imannya itu benar, gitu. Kalau ada orang yang walaupun dia mengaku percaya sampai nangis-nangis percayanya ya dalam pengakuan itu, tapi kalau Tuhan memandang oh itu imannya nggak benar, dia hanya pura-pura atau apa, Tuhan memandang tidak bahagia, tidak diberi Roh Kudus gitu. Tapi yang mungkin biasa-biasa saja, Tuhan saya percaya kepadamu, tapi Tuhan memandang bahwa imannya itu benar, percayanya itu sungguh-sungguh, bahkan sampai mati nanti tidak akan meninggalkan Yesus. Ya, Yesus memandang itu imannya benar, maka orang itu diberi Roh Kudus, begitu. Jadi iman itu bukan yang manusia dengar, ucapan yang manusia dengar atau orang lain itu perhatikan, tapi harus pakai ukuran Tuhan. Tuhan yang menilai iman. Kalau memang itu benar oleh Tuhan, ya Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Karena orang yang diberi Roh Kudus itu nggak akan bisa meninggalkan Yesus lagi, tidak akan berbuat dosa lagi. Ya mungkin ada dosa-dosa yang tidak disengaja, tetap dia harus mohon ampun gitu. Tapi dosa-dosa yang disengaja tidak akan terjadi gitu. Jadi iman, yang namanya iman itu atau percaya itu harus dinilai oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan menilai percayanya itu enggak benar atau kurang baik, ya Tuhan tidak akan memberikan Roh Kudus. Tapi kalau percayanya sungguh-sungguh, Tuhan menilai begitu, ya Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Begitu. Sehingga di gereja itu sebenarnya ada dua jenis manusia, ya, dan ada orang yang datang pada gereja saja, tapi tidak datang kepada Tuhan. Ada orang yang datang kepada Tuhan melalui gereja itu, gitu. Jadi itulah sebabnya saya sering mengatakan yang penting itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan dengan gereja, dengan Tuhan, bukan ya ke gereja itu kan hanya agama, beragama itu dibaptis, terus kalau minggu ke gereja memberi persembahan, persepuluhan, itu aturan-aturan agama, ya. Tapi hubungan pribadi dengan Allah tidak bisa diatur seperti itu, gitu.